Good morning everyone. Hari ini kita akan belajar soal cerita bahasa Inggris. Ini bagian yang kedua. Ini kita lakukan untuk mengetahui seberapa jauh kita mampu menjawab atau memahami cara menjawab soal cerita bahasa Inggris. Ini channel media sosial kami. Ya, terlebih dahulu akan kita ceritakan ya soal bahasa Inggris. Ya, daily activities of a student. Ya, kegiatan sehari-hari seorang pelajar. Good morning, my friends. Now I want to tell about my daily activities. Selamat pagi teman-teman saya. Sekarang saya ingin menceritakan tentang kegiatan saya sehari-hari. From Monday to Saturday, I usually wake up at 5 o'clock in the morning. Dari Senin sampai Sabtu, saya biasanya bangun pada pukul 5 pagi di pagi hari. Ya. Ini pukul 5 tepat di pagi hari ya. I need to prepare myself to school. Saya perlu mempersiapkan diri saya sendiri ke sekolah. There are many activities I have to do before going to school. Ada beberapa kegiatan yang saya lakukan sebelum pergi ke sekolah. First of all, I do my bed until it is very tidy. Pertama-tama, saya merapikan tempat tidur saya sampai itu sangat rapi. After that, I sweep the floor. I love to see my room neat and clean. Setelah itu, saya menyapu lantai. Saya senang atau saya suka melihat ruangan saya rapi dan bersih. When I still feel sleepy, I walk around my house. Ketika saya masih merasa mengantuk, saya berjalan-jalan di sekitar rumah saya. Also, I do some physical movements to stretch my body. Juga, saya melakukan beberapa gerakan fisik untuk meregangkan tubuh saya. Then I prepare some books based on schedule. Kemudian, saya mempersiapkan beberapa buku berdasarkan jadwal. I do not want to leave any books at home. Saya tidak ingin meninggalkan beberapa buku di rumah. Atau saya tidak ingin ketinggalan beberapa buku di rumah. I wash my face, brush my teeth, then have a shower. Saya mencuci muka saya, menyikat gigi saya, kemudian mandi. Have a shower. Ya, kemungkinan besar dia mandi karena dengan showernya karena ada shower di kamar mandinya Kalau bisa juga kita menyebutkan have a bath atau take a bath ya. Finally, I eat breakfast after wearing my school uniform. Akhirnya saya sarapan pagi ya. Saya makan pagi setelah memakai seragam sekolah saya. Before going to school, I hug my parents. Sebelum pergi ke sekolah, saya memeluk orang tua saya. I enjoy learning time at school. Saya menikmati waktu belajar saya di sekolah. I like to play with my friends too. Saya suka bermain dengan teman-teman saya. The school finishes at 1 p.m. Sekolah selesai pada pukul 1 siang. After school, I change my uniform then have lunch. Setelah sekolah, saya mengganti seragam saya kemudian makan siang. I usually have parents to cook for our dinner then help to wash dishes after eating. Saya biasanya membantu orang tua untuk memasak makan malam kami, kemudian membantu mencuci piring setelah makan. After watching TV for 1 hour, I study and do my homework. Setelah menonton TV selama sejam, saya belajar dan mengerjakan PR saya. At the end, terakhir, I go to school at 9 p.m. Ini bukan I go to school ya, I go to bed ya.
Kesalahan tulis mungkin ya. At the end, pada akhirnya I go to bed at 9 p.m. Pada akhirnya saya pergi ke tempat tidur pada pukul 9 malam. I think this is all about my daily activities. Saya pikir ini semua tentang kegiatan saya sehari-hari. I really want to hear your daily activities. Dan saya ingin sekali mendengar, ya, saya sungguh ingin mendengar kegiatanmu sehari-hari. Kira-kira seperti itu terjemahannya. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan soal cerita, jangan lupa kita harus tahu dulu. Kalau soal cerita itu kan kebiasaan sehari-hari, rutin, ya, berulang-ulang. Ya, itu menggunakan tenses present tense, ya, atau simple present tense. Jangan lupa formula simple present tense kalian positif seperti ini ya, subjek plus verb pertama, kata kerja pertama plus kata keterangan atau kata benda. Contoh, I study English, you study at school misalnya. He studies English, she studies now, we study math, ya. You study hard, they study math misalnya. Ya, ini bisa di digonta-ganti ya. Kata keterangan atau kata bendanya ya. Ini untuk kalimat positif. Jangan lupa kata kerja pertama ya. Kecuali untuk he, she, it, kata orang ketiga tunggal. Ya. Ya, orang ketiga tunggal tidak hanya he, she, it, tapi mungkin bisa misalnya my father, ayah saya. Ayah saya kan sama dengan kalau kata gantinya dia ya. Dia, my father studies. Atau my grandmother studies math atau now, seperti itu ya. Jangan lupa dipelajari ya simple present tense biar lebih gampang menjawab soal cerita bahasa Inggris. Untuk kalimat negatif tinggal tambahkan do not, subjek plus do not atau does not, kata kerja pertama, terus kata keterangan kata benda. Contohnya, I do not study English, you do not study math, she does not study hard. Ya, jangan lupa setelah does not ini kata kerja pertama tetap ya. Ya. Kalau misalnya ibu saya, my mother does not study hard misalnya ya. Ya, ibu saya kan kalau kata gantinya sama dengan she ya. She does not study hard atau my mother does not study hard. Kemudian we do not study now atau they do not study at school. Seperti itu ya, bisa dibolak-balik. Nah, kemudian untuk bertanya. Ya, seharusnya kalau bertanya nih do atau does di awal ya, itu namanya auxiliary verb ya, kata kerja pembantu, do atau does di awal. Kalau pertanyaan seperti ini berarti jawabannya harus yes or no. Do I study English? Apakah saya belajar bahasa Inggris? Kalau misalnya ya kamu, yes you do. Ya. Kalau mau jawab lengkapnya, yes you study English. Nah, kalau misalnya does he study math? Apakah dia belajar matematika? Ya, kalau dia belajar ya, yes he does. Atau kalau mau panjang, yes he studies math. Kalau tidak, no he does not study math, atau no he doesn't, atau he does not. Sama aja. Do they study hard? Apakah mereka belajar giat? Ya, do they study hard? Yes, they do misalnya. Kalau singkatnya ya, yes, they study hard. Kalau no, they do not. Atau no, they don't. Ya, atau no, they does not study hard. Ya. Kalau misalnya tidak tahu bertanya, silakan bertanya di komentar nanti ya di channel YouTube kami. Nah, ini semua kata tanyanya ya. Ya. Harus mengerti semua nih ya. What apa menanyakan suatu hal, where di mana, kemana menanyakan suatu tempat, when kapan menanyakan waktu, why mengapa menanyakan sebab atau alasan. Bisa juga sebenarnya what time ya. What time itu kapan ya. Kalau when kapan, kalau what time itu pukul berapa ya. Kalau jelas menanyakan jamnya mungkin what time ya. Why mengapa menanyakan sebab atau alasan, who siapa menanyakan orang, subjek, whom siapa menanyakan orang, objek ya. Which yang mana menanyakan pilihan, whose
menanyakan siapa, menanyakan kepemilikan. How, bagaimana, menanyakan keadaan. How often, berapa kali, menanyakan frekuensi. How far, berapa jauh, menanyakan jarak. How many, how much, berapa banyak, menanyakan jumlah. How long, berapa lama, menanyakan lamanya. Ya, contohnya ini langsung kita ada soal cerita, langsung pertanyaannya. What is the title of the story? Nah, ini. What is the title of the story? Jadi, apa judul cerita itu ya? Nah, atau apa nama judul atau apa judul cerita itu ya? Saya sudah garis bawahi, underline. Ya, judulnya ini ya. Jadi kita baca sekilas, jangan kita baca lagi setiap ada pertanyaan diulang lagi bacanya. Kira-kira saja ya. Makanya harus tahu arti ya. Jangan lupa ya, kalau memang boleh siapkan Google Translate. Google Translate di ini ya. Harus tahu artinya, jadi gampang menjawab soalnya. Ya. Jawabnya, the title of the story is Daily Activities of a Student. The title of the story is Daily Activities of a Student. Judul cerita itu adalah kegiatan sehari-hari seorang pelajar. Ya. Ya. Next. Ya. Yang kedua, what time does he usually wake up in the morning? Pukul, ya bukan pukul dia ya, pukul berapa dia biasanya bangun di pagi hari. Pukul berapa ya tambahkannya. What time does he usually wake up in the morning? Pukul berapa dia biasanya bangun di pagi hari ya. Nah, kita lihat di mana? Ini kan I usually wake up at 5 o'clock in the morning. Tapi menjawabnya jangan I ya, karena dia. Ya kalau kita bertanya dia ya, berarti diulang ya. Dia, he usually wakes up at 5 o'clock in the morning. Jangan lupa ini kalimat jawabannya kalimat positif. Ya, jadi he usually wakes up at 5 o'clock in the morning. Dia ini kan orang ketiga tunggal. Kata kerja tambahkan s atau es ya. Wakes up at 5 o'clock in the morning. Dia biasanya bangun pada pukul 5 tepat di pagi hari ya. 5 tepat, 5 o'clock in the morning. Ya. Ya, berikutnya. What activities does he do first of all before going to school? What activities does he do first of all before going to school? Kegiatan apa yang dia lakukan pertama-tama? Ya, sebelum pergi ke sekolah, tambahkan ya. Kegiatan apa yang dia lakukan pertama-tama sebelum pergi ke sekolah ya? Jawabannya, first of all, pertama-tama, he does his bed until it is very tidy. Pertama-tama dia merapikan tempat tidurnya sampai itu sangat rapi ya. Ya, he does his bed, janganlah. Kalau tadi I do ya, nah, sekarang he does ya, ini ya. I do. Kalau dia kan jadinya dia merapikan nih. He does his bed ya. Kalau dia he see it, tambahkan s atau es ya. Oke, berikutnya. Why does he do some physical movements? Mengapa dia melakukan beberapa gerakan fisik? Ya. Ya, he does some physical movements ya. Dia ya, jangan lupa ada he does ya. Dia tambahkan s atau es ya untuk kata kerjanya. He does some physical movements to stretch his body. Dia melakukan gerakan fisik untuk meregangkan tubuhnya. Ya. Why? Mengapa ya? Nah, kalau misalnya bisa juga dengan karena ya. Tapi karena ini to stretch his body ini untuk meregangkan tubuhnya. Itu sudah menjawab pertanyaan tadi ya. Ya, berikutnya. Does he enjoy learning time at school? Does he enjoy learning time at school? Apakah dia menikmati waktu belajar di sekolah? Ya, seperti ini ya. Dia bilang I enjoy learning time at school. Jawabnya, yes he does. Kalau jawaban singkat, ya dia gitu. Tapi kalau mau panjang boleh. Yes, he enjoys learning time at school. Jangan lupa he enjoys learning time at school. Ini kan kalian positif, tambahkan s kata kerja untuk orang ketiga tunggal ya. Berikutnya, when does the school finish? When does the school finish? Kapan sekolah selesai? Ya, kapan sekolah selesai ya? The school finishes at 1 p.m. The school finishes at 1 p.m. Sekolah selesai ya. Tambahkan s ya. Karena ini sekolah itu sama dengan itu ya kalau kata gantinya. Finish tambahkan orang ketiga tunggal atau benda es.
at 1 p.m. Sekolah selesai pada pukul 1 siang. Ya. Berikutnya, whom does he hug before going to school? Ya, siapa yang dia peluk sebelum pergi ke sekolah? Whom ya, karena dia pasti menanyakan objek ini ya. Orang objek di belakang ya. Pokoknya objek itu kan setelah kata kerja, setelah hug ini kan. Ini pakainya whom ya, bukan who ya. Ya, sebenarnya who dengan whom bisa saling menggantikan, tapi yang lebih tepat whom. Karena dia menanyakan objek, siapa objek. Ya, he hugs his parents before going to school. Dia memeluk orang tuanya sebelum pergi ke sekolah. Ya, he hugs his parents before going to school. Ya, dia hugs-nya tambahkan s ya karena dia orang ketiga tunggal. His parents before going to school. Ya, berikutnya, where does he walk around when he still feels sleepy? Where does he walk around when he still feels sleepy? Kemana dia jalan-jalan ya? Maksudnya kemana dia berjalan ketika dia masih merasa mengantuk? Ya, ini ada nih ya. When I still feel sleepy, I walk around my house. Jadi jawabnya, he walks around his house. Dia berjalan-jalan sekitar rumahnya. When he still feels sleepy ya, ketika dia masih merasa mengantuk. He walks around his house when he still feels sleepy. Ya. Dipelajari lagi. Ya, how long does he watch TV every night? Berapa lama? How long does he watch TV every night? Berapa lama dia menonton TV setiap malam ya? Nah, dia bilang after watching TV for 1 hour ya. Jadi he watches TV for 1 hour every night. Dia menonton, jangan lupa dia itu orang ketiga tunggal, tambahkan s atau s. Kalau ini tidak, karena di sini ada does ya. Karena dia bertanya tidak perlu pakai s atau s. Tapi kalau kalimat positif, he watches TV for 1 hour every night. Ya. Saya pikir itu semua mengenai cara menjawab soal cerita dalam bahasa Inggris. Jangan lupa untuk melihat playlist kami semua materi belajar bahasa Inggris dari mulai dasar, tanya abjad, angka sampai ke tensi. I think that's all for this morning. Goodbye.